warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aldian Pratama dengan NPM 2021 43500252 dari kelas X7C, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori zero sum two person yang memang ada dalam Operation Research sebagai pengerjaan saya dalam tugas besar di Operation Research. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Jadi pada video kali ini saya membahas mengenai teori yang dimaksud dengan two person zero sum games dalam Operation Research. Ini materinya menarik banget teman-teman, karena memang pada materi teori untuk two person dan zero sum ini dia membahas mengenai logika berpikir serta analisa dari sebuah data. Nah, two person atau zero sum ini biasanya memang dipakai dalam permainan catur gitu ya. Jadi kayak buat teman-teman yang suka bermain catur, pasti nggak asing lah dengan namanya teori two person dan zero sum ini. Apalagi untuk analisa ya pasti dipakai banget ya kalau kalian lagi main catur gitu ya. Terus two person zero sum ini juga dipakai buat bikin strategi. Nah, strategi ini nanti kita akan saya jelasin strateginya pada video ini. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ya untuk slide pertamanya. Nah, di sini ada pendahuluan teori dari permainannya. Ada 5 ya. Yang pertama itu dari definisi teori permainannya, yaitu adalah sebuah ilmu yang mempelajari cara mengambil keputusan optimal dalam kondisi kompetitif. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi ketika kalian sedang bermain catur nih kan, ada dimana sesi dimana kalian ini merasa bingung atau stuck nih. Kenapa stucknya? Karena ketika musuh sudah mengerti strategi yang kita pakai, pasti kita akan membuat sebuah rencana lagi dong. Rencananya ini memang digunakan untuk mengalahkan dari strategi si musuhnya ini. Nah, disitulah kita akan membuat sebuah pemikiran yang disebut dengan keputusan optimal. Artinya adalah keputusan yang memang tepat dalam kondisi yang memang sedang kompetisi nih gitu. Jadi gimana caranya kita mendapatkan sebuah strategi itu dari pengertian teori permainannya. Oke. Lalu yang kedua, ini ada namanya aplikasi. Nah, digunakan juga nih, seperti yang saya bilang, zero sum ini juga digunakan dalam dunia ekonomi. Nah, kalau di sini dalam dunia ekonomi, manajemen, militer, dan penelitian operasional tentunya ya. Nah, dalam ekonomi itu seperti apa? Nah, dari ekonomi ini seperti kalau kalian lagi analisa saham mungkin ya, atau investasi nih. Nah, buat Gen Z sekarang biasanya mungkin pada suka main kripto nih ya, yang lagi viral banget. Nah, biasanya teori zero sum juga ini digunakan untuk membuat sebuah strategi serta analisa fundamental gitu. Jadi secara teorinya nih dipakai buat analisa si sahamnya gitu ya. Nah, mungkin kalau dari sisi manajemen ini dipakai untuk menganalisa dari sifat-sifat serta kinerja karyawannya. Nah, mungkin kalau kalian yang kerja itu kalian pasti tahu nih ada namanya KPI atau Key Performance Indicator yang memang biasanya digunakan oleh bagian HRD atau HCGA untuk menganalisa nih kinerja karyawannya, apakah bagus atau tidak. Kalau memang udah nggak bagus ya mungkin ada diganti ya. Tapi kalau memang bagus ada kemungkinan untuk diangkat dan dipindah bagian yang lebih baik lagi. Yang seperti itu ya. Nah, kalau militer tuh seperti apa? Kalau militer itu kalau misalkan kalian lagi strategi untuk perang. Nah, contohnya nih kayak lagi kemarin berita yang baru-baru banget tuh kan, yang katanya ada sebuah tentara dari China apa Amerika tuh, nah itu memata-matai Indonesia di Laut Cina Selatan. Nah, itu kita dari militer ini bikin strategi nih gimana caranya biar Indonesia ini nggak bisa dimata-matain sama negara luar. Karena itu masuknya ke dalam tindak kriminal ya, yang disebut sebagai spionase atau tindakan kejahatan mematai sebuah negara, dan itu tidak boleh gitu ya. Jadi ada namanya hukum kelautan internasional. Oke, gitu. Nah, kalau untuk penelitian operasional sendiri lebih mungkin ke teorinya yang nanti akan kita jelasin berdasarkan soal yang memang saya akan berikan nanti, oke ya. Jadi sebenarnya sama aja.
Lalu yang ketiga, di sini ada kategori permainannya, teman-teman. Nah, kategori permainan seperti apa nih? Di situ ada kooperatif vs non kooperatif, terus zero sum vs non zero sum, two person vs n person, gitu ya. Jadi kategori permainan ini ternyata bisa dipakai dari sisi kooperatif. Kooperatif itu adalah sebuah individualisme yang memang memimpin sebuah kelompok, gitu ya. Contohnya mungkin perusahaan. Nah, non kooperatif itu seperti apa? Non kooperatif itu contohnya seperti kalau kalian lagi main catur, gitu ya. Nah, jadi bisa nih dipakai sendiri juga, nggak harus tuh berdua. Karena kalau dari teorinya sendiri judulnya two person ya. Two person itu kan 2 orang gitu. Jadi nggak harus 2. Oke? Tapi yang akan saya bahas di sini ini tidak sendirian, tapi kita harus menggunakan 2 orang untuk bermain dalam metode yang akan saya jelaskan. Lalu yang keempat, di sini ada strategi permainan. Nah, apa nih Pak strategi permainan? Strategi permainannya adalah 2 pemain yang masing-masing dapat memilih dari beberapa strategi yang sudah tersedia. Nah, keren kan? Jadi 2 pemain ini dia itu punya strateginya masing-masing. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi yang tentang definisi teori permainan. Jadi dua-duanya ini memang punya teorinya masing-masing, punya strateginya masing-masing. Gunanya untuk apa ya? Untuk mengalahkan gitu. Makanya saya ambil contoh permainan catur karena ini cocok nih gitu ya. Lalu yang kelima, di sini ada representasi matriks. Nah, representasi matriks ini dia lebih condong untuk analisa dari sisi grafiknya. Nah, seperti yang dipakai dalam dunia kerja serta dunia ekonomi. Nah, ini pasti kalian nggak bakal awam ya kalau misalkan ada analisa grafik. Nah, disebutnya sebagai, kalau di dunia ekonomi itu disebutnya sebagai analisa teknikal, bukan fundamental ya. Jadi kalau fundamental tuh kalian lebih ke membaca nih kayak berita-berita mengenai isu dari perusahaan tersebut. Nah, sedangkan kalau analisa teknikal itu adalah kalian lain dengan cara membaca grafik dari si perusahaan tersebut gitu. Jadi ntar kalian bisa lihat nih nilai dari akumulasi sahamnya tuh turun atau naik, atau lagi bener-bener naik atau enggak, nanti besok ini ada kemungkinan turun. Nah, itu bisa terjadi juga gitu ya. Oke, nah kalau dari pengertian sendiri, ada mobile permainan yang sering disajikan dalam bentuk matriks, di mana setiap entry menunjukkan hasil dari strategi-strategi yang dipilih. Nah, cocok banget nih dengan namanya investasi strateginya. Jadi sebelum kalian entry, sebelum kalian masuk, ya bener, strategi dulu, bikin dulu analisanya. Jangan sampai ketika kalian udah entry, udah masuk, udah buy sahamnya, ternyata kalian malah kena jebakan, nilai sahamnya turun karena analisa kalian yang memang salah gitu. Jadi rugi banget kan, udah entry, udah masuk, udah buy, ternyata malah harga sahamnya turun atau harga kriptonya turun. Nah, jadi perlu nih namanya strategi-strategi yang memang dipilih. Oke ya, itu dari pendahuluan teori permainan. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua itu ada namanya konsep dasar permainan 2 orang sesuai dengan namanya zero sum. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi two person game adalah permainan yang melibatkan 2 pemain yang saling berkompetisi. Nah, yang B ada zero sum game adalah situasi di mana keuntungan satu pemain sama dengan kerugian pemain lain gitu ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah two person game adalah permainan melibatkan 2 pemain. Jadi gamenya ini atau permainannya ini harus dimainkan 2 orang. Nggak boleh tuh dimainkan sendirian. Nah, kalau catur main sendirian susah kan? Nah, kecuali nih kalian main caturnya lawan komputer. Nah, itu beda lagi tuh. Kalian harus main di handphone atau di Android. Baru tuh bisa kalian bermain sendiri. Tapi pada dasarnya permainan catur itu dibuat oleh 2 orang gitu ya. Jadi harus mainin 2 orang, two person gitu. Nah, untuk zero sum gamenya adalah situasi di mana keuntungan satu pemain ini sama dengan kerugian pemain lain. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika kalian lagi main catur, udah skakmat, sama-sama sekak, udah sama-sama udah habis pionirnya,
tinggal raja doang tuh sama seter. Nah ini bingung nih sebenarnya di sirkulasi gini. Kenapa bisa dibilang bingung? Kalau kalian itu membuat sebuah strategi yang kecil, yang salah sedikit aja, itu bisa fatal akibatnya. Nah sama seperti dengan strategi zero sum game. Zero sum game. Nah kalau misalkan kalian bisa membuat sebuah strategi yang salah pas lagi main catur, tiba-tiba kalian jalannya ke arah yang salah, pionnya, ya akibatnya apa? Kalah gitu. Jadi setiap langkah yang kalian jalankan ketika kalian bermain catur itu diperhitungkan dengan matang secara strateginya, supaya kalian bisa mengalahkan teman kalian. Nah kalau posisinya zero sum game ini, nah agak susah nih nyebutnya. Ini ada kemungkinan kalian bakal namanya draw atau seri. Nah banyak terjadi ya. Bahkan dalam kompetisi besar pun itu pernah terjadi juga. Dua pemain ini saling seri. Nah jangan sampai hal ini terjadi ketika sedang berkompetisi. Gitu ya. Oke kita lanjut. Nah di sini ada contoh sederhana permainan catur konsep zero sum. Keputusan strategis, setiap langkah yang diambil oleh satu pemain secara langsung mempengaruhi posisi lawan. Dengan demikian, pemain harus selalu memperhitungkan konsekuensi dari langkah mereka terhadap keuntungan dan kerugian lawan. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi di slide-slide sebelumnya, keputusan strategis yang kamu ambil ini memang akan ada namanya resiko dan konsekuensi di belakangnya. Gitu. Makanya saya bilang setiap langkah kamu jalan ketika bermain catur itu harus dipertimbangkan dengan matang. Nggak bisa yang kayak main langkah liter L, main langkah lagi 2, nggak bisa gitu. Itu memang ada fungsinya. Makanya masing-masing pionir catur itu ada fungsi-fungsinya. Kayak pion itu cuma bisa jalan 2 sampai lurus. Kalau kuda bisa liter L, kalau seter bisa miring. Makanya ada seter kan kanan kiri. Kalau benteng cuma jalan lurus aja kayak raja. Nah kalau ratu itu bisa jalan kemana aja. Nah ini ada tugas-tugasnya nih. Nah tugas-tugasnya ini bisa masuk sebagai sebuah strategi atau keputusan strategi. Gimana cara juga nih kalau misalkan ini dijadikan dalam konsep perusahaan. Gak mungkin dong satu perusahaan ini orang-orangnya fokus dengan satu jalan aja, nggak punya jalan yang lain. Nah pasti perusahaannya ngambang tuh gitu-gitu aja karena nggak ada pemikiran inovasi di dalamnya. Nah tapi kalau perusahaan, sebuah perusahaan company ini punya namanya pionir-pionir yang memiliki pemikiran yang beda, punya ide-ide yang beda, nah perusahaan akan jalan karena ada namanya inovasi. Nah inovasinya ini dibarengi dengan keputusan strategi yang baik. Jangan sampai inovasinya bagus tapi tidak berhubungan dengan strategi ke depannya untuk perusahaan. Yang ada malah hancur. Gitu ya. Jadi strategi pun itu harus diimbangi dengan namanya inovasi. Makanya ada namanya konsekuensi di belakangnya. Gitu. Oke ya. Nah konsekuensinya itu ada 2 kan ya. Ada keuntungan dan juga ada kerugian. Pasti dong. Perusahaan pun pasti gitu. Setiap langkah yang diambil, setiap strategi yang diambil, pasti ada keuntungan dan juga kerugian untuk perusahaannya. Nggak mungkin nih perusahaan bikin strategi udah pasti untung terus 10 tahun 15 tahun, nggak mungkin. Pasti ada namanya plus minusnya untuk perusahaannya. Gitu ya. Terus di sini di bawah ada penggunaan kecerdasan buatan. Nah, ini contoh ketika permainan atau teori konsep zero sum ini dimasukkan. Nah, dimasukkan ke dalam sebuah sistem komputer. Nah, jadi dulu tuh pernah ada sebuah peristiwa Google itu membuat 2 alat, AlphaGo sama AlphaZero. Nah, robotnya ini atau artificial intelligence-nya ini disuruh untuk bermain permainan Go. Nah, ini buat yang nggak tahu permainan Go itu adalah caturnya Cina. Nah, beda sama kita gitu. Jadi kalau orang-orang Chinese, Tiongkok udah paham tuh namanya Go gitu. Nah, tapi itu dicoba tuh. AlphaGo ini dicoba.
kalau nggak salah itu ngelawan orang Korea, Jepang apa Cina ya, lupa nih saya nih ya. Nanti kalau memang ada salah boleh direvisi aja di komen YouTube gitu. Jadi waktu itu dia ngelawan seorang ahli Go yang memang dia tuh selalu menang permainan Go gitu, nggak pernah kalah, lawan manusia tuh nggak pernah kalah. Dia main nih sama Alpha Zero, robotnya dari Google. Nah ternyata Alpha Zero ini berhasil menang telak gitu teman-teman. Diambil dari apa Pak? Diambil dari cara si Alpha Zero-nya ini belajar gitu. Manusia butuh berpuluh-puluh tahun buat belajar namanya permainan Go. Tapi ketika konsep zero sum ini dimasukkan ke dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ini bener-bener fantastik banget gitu. Jadi yang tadinya biasa aja, loh ini si robotnya ini pinter gitu loh. Padahal cuma hitungan minggu suruh belajar data-data dari permainan Go, tapi ini kayak udah paham. Nah itu kerennya ya gitu. Jadi pengguna kecerdasan buatan dalam algoritma catur berbasis AI seperti Alpha Zero, konsep zero sum membantu mesin mengevaluasi keuntungan relatif dari setiap posisi. Nah jadi si mesin ini belajar nih setiap posisinya, posisi di bagian line pertama, di line kedua, sampai dengan line terakhir dari papan catur tersebut. Ini dipelajarin semua sama komputer. Mesin tersebut juga berupaya menemukan langkah-langkah optimal yang meningkatkan peluang menangnya sekaligus mempersulit lawan. Keren kan? Jadi selain dia itu mempelajari tata cara permainannya, dia mempelajari tempat permainannya, si Alpha Zero ini juga mempelajari teknik serta langkah-langkah gimana caranya dia bisa menang lawan musuhnya menggunakan algoritma yang ada di dalamnya. Nah, ini keren banget ya. Jadi selain dia mempelajari data yang sudah ada, si Alpha Zero ini juga membuat sebuah data analisa di dalamnya. Sehingga karena dia sudah paham cara bermain dari si pemain Go tersebut, dia akan menang melawannya. Nah ini canggih banget ya teknologinya ya dari si Alpha Zero ini. Nah mungkin kalau memang mau ada penjelasan lebih detail nanti saya akan buatkan konten di berikutnya. Oke, lanjut videonya. Nah, asumsi dalam two person zero sum games. Nah, jadi ada asumsinya nih. Asumsi itu apa? Asumsi itu adalah opini. Nah, setiap teknik, metode, konsep di dunia ini pasti ada namanya opininya juga. Gitu. Kita bacain ya. Ada 3. Asumsinya adalah 1. Pemain rasional. Keduanya akan berusaha memaksimalkan keuntungan masing-masing. Nah, jadi ada nih tipikal pemain-pemain catur. Gitu, kita nggak usah jauh-jauh ya, kita bahas catur aja. Tipikal pemain catur itu yang hobinya itu mementingkan diri sendiri. Gitu. Jadi ini hobinya main diri sendiri, nguntungin diri sendiri aja. Dia nggak mikirin nggak mikirin dia mau seri atau bahkan ada kali dia cuma pengen menang nih, gue harus menang nih, saya harus menang nih gitu. Jadi ada pemain yang bersikap rasional seperti itu. Gitu teman-teman. Nah yang kedua ada namanya sifat kompetitif. Nah, sifat kompetitif itu seperti apa? Artinya sendiri adalah tidak ada kerjasama, fokus pada strategi optimal masing-masing pemain. Jadi sebuah permainan pun teman-teman itu ada ketika si timnya dari permainannya ini nggak ada kerjasamanya, nggak ada teamworknya gitu loh. Jadi ya mikirin kayak kamu aja, saya aja gitu loh. Dia nggak mikirin temannya sendiri. Itu juga bisa terjadi teman-teman. Nah untuk konsep dari si sifat kompetitif ini untuk dipakai di permainan catur itu sepertinya tidak mungkin. Nah sepertinya tidak mungkin kalau untuk dipakai di permainan catur. Nah tapi kalau misalnya dipakai ketika di perusahaan, nah buat analisa perusahaan gitu, ini pasti kepake banget. Teamwork itu penting ya teman-teman gitu. Jadi sifat kompetitif yang baik adalah sifat kompetitif yang teamwork. Temennya saling dukung, saling support
gitu, bukan mikirin diri sendiri gitu demi kepentingan pribadinya, apalagi kalau dia udah demi kepentingan pribadi. Nah itu udah kompetitif banget tuh orang, jadi dia udah nggak mikirin teman-teman yang lainnya, dia cuma mikirin dirinya sendiri aja gitu. Oke ya, jadi sifat kompetitif itu juga masuk ke dalam teorinya si two person zero sum games. Nah ini juga masuk gitu ya. Lalu yang ketiga, payoff matrix. Nah, apa nih maksudnya payoff matrix? Payoff matrix ini adalah sebuah teori untuk analisa secara dari sisi grafik. Saya udah cerita nih tadi di slide pertama atau kedua nih. Jadi kalau dari artinya sendiri adalah hasil permainan bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks yang menunjukkan keuntungan dan kerugian bagi tiap pemain. Nah, jadi si grafiknya ini mengolah data. Datanya dimasukin dulu, dianalisa sama grafiknya. Dan ntar siapa aja nih kelihatan yang memang pemainnya sering kalah, yang pemainnya sering menang. Nah, itu keluar semua tuh di datanya. Gitu, baru bisa dianalisa menggunakan payoff matrix. Jadi metriknya, grafik line chartnya itu kebaca tuh. Dari tahun berapa sampai bulan berapa tuh kebaca semua tuh. Nah dari situ biasanya kita jadi bisa tahu mana nih pemain-pemain catur yang memang nggak bisa main gitu. Mana nih kinerja karyawannya yang kurang. Nah itu bisa dianalisa. Contoh nih, si A itu biasanya rajin dari 2018 sampai 2019. Tiba-tiba mungkin ya, karena si A ini udah nemu teman main, nah ini 2020 ke atas nih dia mulai melempem nih absennya. Sering telat, sering kagak masuk, sering tiba-tiba alpa ngilang dadakan. Nah itu kebaca tuh di HRD. Oh si ini nih sering gak ada nih di kantor nih. Nah ini sering gak ada nih di kantor gitu. Itu masuk ke dalam payoff metric. Jadi metriknya ntar bakal kebaca tuh datanya. Oke, kita lanjut. Nah ini kita ada sebuah kata-kata nih. Ada sebuah kata-kata dari Steve Jobs gitu ya. Jadi older people sit down and ask what is it, but the boy asks what can I do with it. Nah jadi kalau dari kata Steve Jobs nih ya, biar kita refresh dikit. Orang tua duduk dan bertanya apa itu. Nah tapi laki-laki itu akan bertanya apa yang akan bisa saya lakukan dengan hal tersebut gitu. Ini masuknya kemana? Masuknya adalah dari si Steve Jobs ini adalah ketika ada orang yang lebih paham. Nah, lebih paham ini dalam artian orang tua ya. Lebih paham dari kita ini bertanya, apa itu nih? Nah, contoh nanya tentang produk gitu ya. Kita seharusnya sebagai anak muda, the boy gitu kan. Anak muda yang memiliki banyak potensi di dalamnya gitu kan. Ya harusnya kita harus bisa jawab dengan hal tersebut gitu. Jangan sampai kita punya potensi terus malah kita pelit nih sama orang yang memang lebih paham ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ada potensi itu kalian harus gunakan sebaik mungkin dan jangan pelit ilmu. Biarpun kalian tuh kondisinya masih junior gitu ya, bukan seorang senior gitu. Jadi jangan pelit ilmu nih buat orang-orang yang memang pinter gitu. Oke? Nah, keren ya kata-kata motivasinya dari Steve Jobs. Oke, di sini ada penyusunan model matematika. Nah, mendukung pengambilan keputusan yang optimal dalam suatu organisasi atau sistem dengan menerjemahkan masalah kompleks menjadi model matematika yang dapat dianalisis dan dioptimalkan. Nah, jadi mendukung pengambilan keputusan yang optimal itu juga perlu analisis, teman-teman. Nggak asal nih kalian ngambil keputusan, asal ngomong, asal membuat sebuah statement, nggak asal. Jadi sebuah statement yang sudah muncul itu biasa sudah dalam pemikiran yang memang matang, strategi yang benar-benar matang.
gitu. Dan biasanya di dalamnya itu ada model matematikanya. Contohnya bisa apa aja? Bisa dari sisi grafiknya, dari nilai grafik, bahkan kalau seperti yang saya ceritakan sebelumnya, kalau di dunia kerja itu ada namanya KPI atau Key Performance Indicator. Nah, itu juga penting banget nih buat sebagai penyusunan model matematika dalam pengambilan keputusan yang memang tepat, gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini ada 3 nih. Ada payoff matrix atau matriks pembayaran, digunakan untuk memetakan kemungkinan hasil bagi kedua pemain. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah ketika kamu punya perusahaan gitu kan, pasti ada namanya keuntungan kan. Ini nggak mungkin kamu telan sendiri tuh biayanya. Pasti bakal dibagi hasil, entah sama investor atau pemegang saham, entah dibagi sama shareholder, dibagi sama holding, dibagi sama anak usaha gitu, untuk meningkatkan dari kredibilitas nilai investasi dari si perusahaan tersebut. Jadi payoff metric ini penting teman-teman ya. Nah, metrik pembayaran ini juga berlaku dalam permainan-permainan seperti catur gitu. Jadi kalian memetakan nih sisi permainannya, tapi ada namanya hasil bagi strategi dari pemain tersebut. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya di dalam permainan catur terjadi namanya bagi hasil. Nah, yang terjadi adalah bisa terjadi namanya draw atau seri gitu ya. Yes, yang kedua ini ada namanya strategi murni. Nah, jadi pemain ini memilih satu langkah tanpa mempertimbangkan probabilitas. Nah, probabilitas itu apa? Probabilitas itu adalah artinya dari keputusan yang tepat gitu. Itu maksudnya ke dalam probabilitas gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pengambilan strategi, itu diperlukan juga namanya keputusan yang tepat dalam mengambil strategi tersebut. Nah, makanya kalau misalkan ada orang ini mengambil keputusan dalam bermain catur maupun dalam bekerja di perusahaan tanpa mempersiapkan strategi yang matang, nah, dalam artian berarti dia nggak punya probabilitas nih. Asal ngomong aja, asal membuat statement, maka strateginya tersebut itu bisa disebut sebagai strategi murni gitu. Karena memang nggak ada keputusan di dalamnya. Ya udah, dia memang ingin bicara aja, ingin mengeluarkan apa yang ada di pikiran dia aja gitu. Oke ya. Nah, terus yang ketiga nih ada namanya strategi campuran. Nah, pemain memilih langkah dengan probabilitas tertentu untuk mengoptimalkan hasil. Nah, jadi pemain ini setiap memilih langkah ini yang saya bilang kan, kalau tadi dia nggak pakai namanya pertimbangan matang, nah yang strategi campuran ini pakai gitu. Jadi dia pakai pertimbangan matang nih di dalamnya buat memberikan hasil yang optimal gitu ya. Jadi cuma bedanya antara strategi murni dan campuran, kalau murni dia nggak mempertimbangkan keputusan akhirnya, kalau campuran dia mempertimbangkan hal tersebut. Ini kalau misalnya saya melangkah, contoh ya main catur ya, kalau saya melangkahkan pion ini, apakah saya akan dimakan oleh musuh saya atau enggak gitu. Jadi dia mikirin nih strategi berikutnya gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nih. Nah, lalu ada namanya metode penyelesaian. Ini ada 3. Pertama, minimax dan maksimin strategi. Nah, apa sih minimax dan maksimin strategi? Minimax adalah meminimalkan kerugian maksimum yang mungkin terjadi. Nah, jadi sama aja kayak kamu ini melakukan yang disebut mitigasi resiko. Nah, ada perusahaan nih udah diambang batas, produksinya turun, volumenya turun. Nah, jadi sebagai orang finance itu biasanya akan melakukan analisa. Dari mana analisanya? Dari berbagai data yang ada di lapangan. Contoh, misalnya pabrik nih, kan ada namanya produk. Nah, dia analisa dari segi penjualan marketingnya. Nih produknya udah kejual berapa nih bulan ini? Berapa sekian? Nah, dapat penghasilan berapa? Berapa nilai laba bersihnya?
berapa nilai laba kotornya. Nah, hal tersebut bisa menjadi sebuah pertimbangan matang untuk meminimalkan terjadinya kerugian gitu secara maksimum. Nah, gitu ya. Nah, mungkin kalau di dunia bank itu dia disebutnya sebagai kredit analis atau bisnis analis. Nah, itu juga masuk gitu ya. Lalu ada namanya maksimin, memaksimalkan keuntungan minimum yang mungkin didapatkan. Nah, contohnya adalah ketika sebuah usaha atau lagi dagang nih gitu. Dia pengen dapat keuntungan lebih nih. Nah, dengan caranya gimana? Dengan cara dia naikin namanya nilai penjualan dari produknya. Contoh, dia jual botol aqua harganya 5.000. Nah, karena dia mikir nih, waduh, kalau 5.000 nih kayaknya untungnya cuma 1.000 atau 2.000. Coba kalau misalnya saya jual 8.000, nah saya dapat untungnya gede lagi nih. Bisa 4.000, 5.000, kan lumayan. Nah, jadi dia membuat sebuah strategi gimana caranya harga produknya ini bisa kejual dari harga beli lebih tinggi daripada harga beli gitu ya. Dan hal tersebut juga diperlukan namanya marketing atau teknik marketing di dalamnya. Karena kalau misalkan kamu jual produknya ini lebih mahal dari harga beli, apalagi sampai nyentuh 50% dari harga beli keuntungannya, nah ini agak susah buat jualnya gitu. Jadi harus diperlukan sedikit pemanis seperti strategi marketing di dalamnya gitu ya. Oke, lalu yang kedua, ini ada namanya nilai permainan. Nah, kalau dari artinya adalah solusi optimal dari permainan di mana kedua pemain tidak bisa meningkatkan hasilnya lagi. Nah, jadi kalau misalkan dalam kamu bermain catur nih ya, itu ada namanya penilaian khusus setiap pemain gitu teman-teman. Penilaiannya seperti apa? Penilaiannya adalah contoh si A ini nggak pernah kalah nih mainnya. Dia cuma pernah seri aja, tapi kalah tuh nggak pernah. Nah, dari situ biasanya pelatih ini akan melakukan sebuah penilaian terhadap pemain tersebut gitu. Penilaiannya tuh entah dia penilaiannya jadi bagus atau penilaiannya jadi buruk atau malah nggak dipakai lagi. Nah, itu bisa terjadi ya gitu. Jadi di dalam dunia bisnis pun, di dalam dunia militer, di dalam dunia permainan itu juga ada namanya disebut dengan penilaian gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada prinsip equilibrium, tercapai ketika pemain tidak memiliki insentif untuk mengubah strategi. Nah, ini seperti apa contohnya? Ketika pemain tersebut ini sudah kehabisan dana, contoh ya di perusahaan nih, ada seorang pengusaha, ini dananya udah habis. Dia udah minjem utang ke bank, tetap nggak ada. Dia pinjem dana ventura atau dana cadangan ke anak perusahaannya atau holdingnya, juga nggak ada. Karena sama-sama lagi bangkrut nih. Nah, dia udah habis nih, udah kemana lagi ya? Semuanya udah dipakai caranya, udah ngutang sana sini nggak dapet, minjem anak usaha pun juga nggak dapet. Nah, disinilah si CEO-nya tersebut atau pengusaha tersebut akan melakukan namanya mergerisasi. Nah, merger ini juga masuk ke dalam pengubah strategi atau dalam prinsip equilibrium gitu. Buat apa? Gunanya adalah untuk menyelamatkan aset dari perusahaan tersebut. Biarpun si pengusaha ini nggak bakal dapat untung banyak nih, karena harus bagi hasil sama perusahaan yang nantinya diajak merger gitu. Cuma demi menyelamatkan nilai aset perusahaan, maka dia harus mengambil keputusan tersebut. Oke ya. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Nah, jadi saya ngasih maparan data, nggak enak dong kalau nggak ada contoh kasusnya. Data dikira yang ngarang nih. Ada contoh kasusnya. Jadi kasus sederhananya, permainan dengan dua pilihan strategi bagi kedua pemain, itu kasusnya. Ada sebuah permainan dengan dua pilihan, gitu ya, dan dua strategi juga dua pemain di dalamnya. Nah, itu kasusnya.
Lalu, nah di sini ada namanya langkah penyelesaiannya. Berarti apa yang harus kita lakuin nih? Ini ada kasus permainan, ada 2 pilihan, 2 strategi, dan 2 pemain. Nah, langkah penyelesaian apa? Tentukan payoff untuk setiap kombinasi strateginya. Itu yang pertama. Buat apa? Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, payoff metric ini adalah digunakan untuk menganalisa data dari pemain tersebut atau dari pengusaha tersebut. Itu ada analisa datanya gitu. Makanya metode payoff metric ini sangat penting, teman-teman. Lalu yang kedua ya, di sini ada gunakan metode minimax dan maximin untuk menemukan solusi. Betul. Kenapa harus pakai maximin dan minimax? Karena untuk minimax ini kan dicari untuk meningkatkan sebuah keuntungan bagi perusahaannya, gitu kan? Untuk memitigasi terjadinya kerugian yang lebih besar lagi. Nah, ini harus dipakai. Karena kalau misalnya perusahaan nggak ada namanya mitigasi resiko, lantar kok tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, kayak PHK massal, terjadinya krisis moneter, nah perusahaan akan bangkrut. Gitu, karena nggak ada mitigasi risiko dan nggak ada namanya strategi di dalamnya. Nah, untuk maksimin adalah gimana caranya perusahaan ini harus memaksimalkan namanya profit. Ini penting loh. Kenapa profit dari perusahaan ini harus dimaksimalkan? Karena perusahaan ini kan pasti nanti akan bayar ke karyawan, akan ngasih karyawan, bagi hasil sama investor, belum ngirim ke anak usaha dan holding. Gitu, ada bagi saham juga. Nah, jadi harus benar-benar mendapatkan profit yang sangat maksimal. Apalagi perusahaan ini udah perusahaan besar, gitu ya. Oke, lalu di sini ada namanya payoff metric. Nah, ini seperti yang udah saya jelasin untuk nomor 1, ini mirip banget, gitu ya. Jadi kita lanjut aja. Oke, di sini ada aplikasi dalam penelitian operasional. Ini saya bagi 3. Ada manajemen persediaan, yang kedua ada keputusan kompetitif, dan yang ketiga ada optimalisasi militer dan keamanan. Nah, kita bagi 3 aja ya teman-teman. Gak usah banyak-banyak. Nah, 3. Pertama, manajemen persediaan. Penentuan strategi optimal dalam persediaan. Ini penting. Kenapa? Perusahaan kalau misalkan volume dari produksinya ini lagi turun, itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena penjualan produk kepada masyarakat atau customernya itu lagi turun. Jadi bahaya banget nih. Kalau dari sisi marketingnya aja perusahaannya itu udah buruk, ini bahaya banget bagi produksinya. Gitu. Contoh, perusahaan biasanya year on year-nya, setiap tahunnya, ini menjual sekitar 500 unit mobil Avanza. Gitu. Tiba-tiba karena ada bencana COVID, perusahaan cuma bisa berhasil year on year-nya itu bisa jual cuma 80 doang. Minus berapa tuh? Sekitar 420 unit. Nah, bahaya banget itu. Jadi persediaan dari sisi marketing dan dari sisi produksi itu juga sangat diperlukan. Sama, kalau penjualan lagi tinggi, produksinya nggak bisa menggapai hal tersebut, ya rugi perusahaannya. Permintaan konsumen lagi banyak, lagi tinggi. Permintaan pasar lagi tinggi. Tapi produksi di lapangannya, di dalamnya ini nggak memadai. Jadinya rugi perusahaannya, nggak bisa memaksimalkan dari sisi profit, gitu ya. Lalu yang kedua, ada keputusan kompetitif. Nah, keputusan kompetitif ini apa, Pak? Nah, keputusan kompetitif ini adalah ketika kamu lagi bersaing sama banyak pengusaha lain, gitu ya. Udah pasti, kalau misalkan dalam dunia perusahaan, udah pasti, gitu. Namanya ada kompetitif itu sudah menjadi hal yang biasa. Dalam dunia permainan catur pun ada namanya sisi kompetitif yang diambil, gitu ya. Jadi ini bener-bener catur ini kayak permainan kehidupan, gitu. Permainan strategi kehidupan ini ada di semuanya di dalam catur, gitu teman-teman.
Yang ketiga, optimalisasi militer dan keamanan. Nah, optimalisasi militer dan keamanan untuk apa nih? Untuk operasinya berjalan lancar. Gitu. Kan ya, kalau misalnya kita didukung dari sisi pemerintahannya, perusahaan kita nggak ilegal nih, legal perusahaan kita, pasti kan didukung sama aparat. Gitu. Nggak ada namanya saling miskomunikasi dengan para pejabat maupun dengan bos-bos besar. Kalau memang kita perusahaannya yang legal, nggak macem-macem. Nah, hal tersebut juga ada strateginya yang dipakai untuk mengatasi hal tersebut, supaya ketika ada oknum-oknum yang memang niat jahat kepada perusahaan kita, kita bisa memitigasi hal tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah analisa data ya. Ini bukan dari data yang kredibel banget, tapi dari data yang memang saya asumsikan dan saya beropini pribadi berdasarkan dari riset-riset saya mengenai analisa dan teknik strategi kepada perusahaan dari sisi manajemen maupun dari sisi permainan catur, ya. Nah, untuk optimalisasi militer keamanan ya saya berikan 29% gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya ini menjadi hal yang sangat penting, komponen penting banget gitu ya. Dan untuk manajemen persediaan, kenapa saya kasih 24%? Karena pasti setiap pabrik atau perusahaan itu udah pasti namanya melakukan restock ulang. Nah, jadi nggak mungkin nih stoknya nggak ada ya. Kemungkinan ya ada pastinya. Beres kalau misalnya kayak barang mentahnya nggak datang atau ada bencana di laut, nah itu biasanya barang-barang baku mentahnya yang memang dibikin untuk produksi perusahaan ini akan terlambat, gitu ya. Nah, lalu yang sisi hijaunya ini keputusan kompetitif. Nah, ini saya kasih 47%, sangat tinggi. Karena apa? Karena dunia perusahaan, dunia permainan, dunia bisnis itu pasti banget ada namanya kompetitif di dalamnya. Dan itu semua mengambil sebuah keputusan. Gitu. Jadi ini hal yang sangat lumrah ya. Jadi nggak mungkin nggak ada. Oke ya, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan dan kritik. Nah, ada namanya keterbatasan dong. Nggak mungkin teori tidak ada keterbatasan. Tuh ya, kecuali ngomongin teori fisika nih sama matematika yang memang masuknya ke dalam teori logika. Nah, itu pasti ada namanya yang disebut dengan ilmu yang tidak ada batasnya, gitu ya. Tapi ini kita ngomongin ilmu yang memang berhubungan dengan data, gitu ya. Keterbatasan dan kritik, saya bagi jadi 3 aja. Ada asumsi rasionalitas. Apa yang dimaksud dengan asumsi rasionalitas? Tidak selalu pemain rasional dalam praktik nyata. Loh, kenapa? Nggak semuanya orang yang main di situ berpikir rasional. Pasti ada nih salah satu player yang pikirannya itu cuma mikirin diri sendiri atau kompetitif alias licik. Nah, jadi nggak semuanya nih yang ikut-ikut kompetitif lomba ya. Ini nggak cuma bergantung di permainan catur aja ya. Ini semua permainan dan semua juga perusahaan. Dalam permainan dunia ini, perusahaan pun juga ada namanya asumsi rasional. Ada orang-orang yang memang berpikir secara rasional. Dia berpikir secara nalar dan berdasarkan logika serta data yang ada. Itu orang rasional. Tapi ada juga orang yang mikirin dewe gitu, mikirin diri sendiri. Dia nggak peduli tuh sama perusahaannya mau gimana, mau nilai sahamnya turun atau mau kolab atau mau gimana, terserah lah. Yang penting dirinya untung. Nah, itu ada juga. Jadi namanya keterbatasan itu juga masuk ke dalam asumsi rasionalitas. Kenapa? Karena hal tersebut tidak bisa dipaksakan. Dan hal tersebut menjadi sebuah sifat pribadi bagi setiap orang. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa maksa nih ya. Karena orang masing-masing punya pemikiran yang beda. Gitu ya. Makanya saya masukin ke dalam teori asumsi. Gitu ya. Oke. Lalu yang kedua ada namanya zero sum tidak realistis. Nah, ini artinya apa nih? Dalam banyak situasi, permainan lebih bersifat non zero sum. Bener banget. Jadi permainan padahal tadinya two person gitu loh. Permainan 2 orang gitu.
Cuma yang menyebabkan jadinya tidak realistis, tidak beneran ada nih permainan yang memang bener-bener jujur. Ada namanya kecurangan. Nah, kecurangan ini nih yang bikin si teori zero sum ini jadi nggak jalan, jadi nggak terrealistis gitu dalam banyak situasi. Contoh, karena memang si regu atau kelompoknya ini pengen menang terus. Ya karena memang udah terbiasa menang, dan ketika ketemu lawan yang hebat dia nggak mau kalah. Jadi dia menggunakan segala cara gitu ya. Lalu yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada namanya teori sederhana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sederhana? Nah, sederhana adalah terlalu sederhana untuk situasi kompleks dengan lebih banyak variabel. Nah, seperti apa nih maksudnya? Kok lebih banyak variabel? Nah, contohnya, kalian analisa dari sisi investasi saham di sebuah perusahaan. Nah, ini pasti ada namanya angka-angka yang dijadikan sebuah patokan. Nilai sahamnya itu akan turun atau naik. Nah, kalian kan akan namanya melakukan analisa teknikal nih. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari kinerja perusahaannya. Gitu. Jadi kalau misalnya analisa teknikalnya itu sekitar nilai angkanya di 100 sampai 500, terus tiba-tiba besoknya itu turun ke 300 atau 200, nah itu bisa terjadi, teman-teman. Nah, itu masuk ke dalam analisa teknikal yang memang memungkinkan si pengusaha ini menggunakan banyak variabel di dalamnya. Gitu. Karena variabel ini masuknya kemana, teman-teman? Jadi variabel ini masuknya ke dalam sebuah teori, gitu. Dan variabel ini adalah sebuah teori yang sangat penting digunakan untuk analisa perusahaan atau membuat sebuah strategi bisnis, gitu. Variabel-variabelnya seperti apa lagi? Sepertinya contoh nih, kamu ingin membuka sebuah usaha teh poci atau minuman teh nih. Nah, terus ternyata kamu baru jualan 2 atau 3 hari, usaha dari tehnya ini nggak laku tiba-tiba. Nah, karena terjadi musim hujan, karena terjadi tiba-tiba musimnya mendung, yang tadinya kamu udah analisa musimnya ini musim kemarau. Nah, gitu kan. Nah, itu adalah sebuah variabel-variabel yang memang tercipta, dan itu masuknya ke dalam sebuah variabel. Contoh nih, musim hujan itu masuk juga ke dalam variabel nih, teman-teman. Terus musim mendung ini juga masuk ke dalam variabel. Ini nggak ada yang musim mendung ya. Maksudnya kondisi udaranya atau kondisi ilmu alamnya ini sedang tidak mendukung nih untuk beli es. Gitu. Nah, itu masuk ke dalam variabel. Variabel-variabel lagi itu seperti apa, Pak? Contoh kalau di perusahaan variabelnya seperti jumlah produksi yang menurun. Nah, itu masuk ke dalam variabel karena disebabkan dengan situasi-situasi yang bisa mempengaruhi kinerja dari perusahaannya. Nah, sehingga variabel-variabel tersebut ini mempengaruhi nih dari sisi penilaian perusahaan. Contoh, karena COVID. Nah, perusahaan yang tadinya udah perusahaan gede, sudah international company, tiba-tiba drop gitu aja. Bangkrut, PHK massal, tiba-tiba karyawan banyak yang dikeluarin. Ini karena terjadi beberapa faktor variabel dalamnya. Contoh dari sisi produksinya yang memang sudah menurun. Dikarenakan kita lockdown kan, kita nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Alhasil jadi daya beli masyarakat yang tadinya meningkat, ini jadi menurun, teman-teman. Nah, itu masuk ke dalam sebuah analisa variabel. Nah, yang kedua, dari sisi produksinya, bahan mentah. Bahan mentah itu kan biasanya kalau pabrik ekspor atau impor nih dari luar. Nah, tiba-tiba karena ada bencana COVID kan nggak bisa kemana-mana. Alhasil banyak pengiriman bahan mentah yang tak akhirnya malah tersendat di pelabuhan. Nggak jadi tuh kekirim ke perusahaannya. Banyak namanya telat-selat yang tadinya harus deadline-nya tanggal 8, ini jadi lewat dari tanggal 8. Gitu, teman-teman. Itu adalah beberapa faktor variabel dari sisi zero sum yang memang tidak jadinya realistis. Oke, dan itu juga masuk ke dalam sisi dari sederhananya. Tuh. Nah, teman-teman, ini ada namanya soal. Ada 2 soal. Nah, sebelum kita ke penutup, kita akan menyelesaikan 2 soal ini dulu nih. Ini ada 2 soal nih.
Jadi yang pertama adalah selesaikan soal di atas menggunakan metode payoff metric. Nah, payoff metric ini seperti yang udah saya jelasin sebelumnya ya. Nah, lalu yang nomor 2 ini adalah selesaikan soal di atas menggunakan metode minimax dan maximin. Oke, nanti akan saya jelasin hitung-hitungannya gimana supaya menjadi sebuah strategi yang kredibel. Oke ya. Nanti akan ada di video berikutnya. Jadi videonya saya pisah nih karena kepanjangan banget. Ini video penjelasannya aja udah sampai nyentuh 50 menit nih, hampir sejam ya. Jadi saya pisah aja ya biar lebih enak nanti nontonnya. Oke, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Kesimpulan. Nah, dari sebuah materi yang udah saya jelasin dari awal, ini total ada sekitar 15 slide lebih gitu ya. Ini udah hampir sejam juga. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya saya bagi jadi 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Pertama, inti dari two person dan teori zero sum games ini adalah mengoptimalkan strategi dalam situasi kompetitif. Benar banget. Kenapa saya bilang benar? Ya seperti saya ceritakan sebelumnya. Kalau misalnya perusahaan lagi di ambang batas, lagi produksinya turun, kinerja dari marketing bisnisnya juga turun. Nah, ini perlu namanya sebuah strategi yang baru untuk memitigasi lebih banyak lagi kebangkrutan nilai aset dari perusahaan tersebut. Nah, makanya ini penting banget nih, mengoptimalkan sebuah strategi dalam situasi kompetitif. Nah, ini juga bisa dipakai. Contoh kedua, kalian ternyata bikin usaha. Nah, ternyata di perusahaan A ini ada kompetitornya lagi nih. Perusahaan B, produknya sama, jualannya sama, strateginya juga sama, tempatnya pun sama. Nah, ini biasanya saya kalau misalnya nyebutin bisnis ini ya, mungkin saya pandang adalah bisnis F&B. Contohnya kayak bisnis kopi. Nah, itu banyak banget. Warung kopi A, B, C, C, D sampai Z itu ada tuh warung kopi itu. Sampai saya tuh bingung kadang-kadang mau minum kopi yang di mana nih. Karena rasanya juga sama, mungkin beda dari segi rasa. Oke, kalau rasa saya revisi ya, kalau rasa mungkin berbeda. Setiap warung kopi pasti punya namanya signature atau ciri khasnya. Nah, tapi tempatnya ini banyak juga ada yang sama, tapi ada beberapa juga yang beda. Strategi bisnisnya juga sama di F&B, di kopi. Dan strategi marketingnya saya lihat juga memang menggunakan medsos. Nah, ini strategi yang sama gitu loh. Cuma memang membedakan dan menjual dari sisi rasanya. Saya setuju sih, kalau misalnya bisnis F&B itu ya, bisnis makanan itu mengunggulkan dari sisi makanannya, dari sisi rasanya. Itu saya setuju banget. Gitu ya. Tapi ketika banyak kompetitor di dalamnya, ini menjadi sebuah PR berat gitu loh. Soalnya kompetitor ini takutnya dia mengeluarkan strategi lain gitu, yang memang lebih mendukung dari si kinerja perusahaannya. Gitu teman-teman. Makanya kenapa saya bilang inovasi itu sangat penting. Nggak cuma di perusahaan, nggak cuma di militer, nggak cuma dalam manajemen perusahaan. Inovasi juga penting dalam permainan seperti sederhana kayak catur. Perlu namanya improvisasi gitu. Supaya apa? Supaya strategi yang lagi kalian jalankan ini akan berbeda dengan kompetitor kalian, beda dengan musuh kalian. Sehingga kompetitor ini tidak bisa menebak dari strategi yang memang sudah kalian pikirkan sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Itu mengenai dari inti dari two person dan zero sum games. Lalu yang kedua, ini ada penggunaan di dunia nyata. Nah, meski memiliki batasan, tetap relevan untuk analisis strategi dasar. Kenapa yang saya bilang strategi dasar itu juga perlu dianalisa. Seperti apa? Contoh, kalian sudah di ambang batas perusahaannya ini. Kinerjanya turun, nilai asetnya turun, pendapatan turun, profit juga udah turun gitu. Terus nilai saham juga turun. Nah, kalian sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha ini pasti akan melakukan namanya evaluasi. Evaluasinya tuh apa? Evaluasi terhadap perusahaan kalian sendiri. Nah, ini apa nih yang sedang terjadi di perusahaan saya? Apa yang sedang terjadi? Ada apa? Produknya kenapa? Kok bisa nggak laku di konsumer? Kok bisa nggak laku sama customer? Kok customer banyaknya nggak berminat? Kok bisa nggak laku dengan publik? Nah, ini ada apa nih di perusahaan saya? Gitu. Kok bisa banyak adanya penurunan nilai aset? Padahal saya jualnya juga udah bener. Nah, ini ada apa?
Nah, dari situ pengusaha tersebut akan melakukan sebuah analisa evaluasi untuk memperbaiki kinerja-kinerja perusahaan yang buruk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini masuk ke dalam sebuah strategi bisnis atau disebut dengan bisnis strategi. Nah, gitu teman-teman. Jadi dalam dunia manajemen itu juga dipakai. Nah, contohnya untuk apa? Nah, ini perusahaan lagi turun nih kan, volume produksinya turun gitu. Ternyata malah banyaknya manpower, kebanyakan karyawan, sementara profit dari perusahaan aja lagi turun. Lah kan jadinya nggak balance kan? Nggak balance dari sisi finansial. Nah, karena udah nggak balance dari sisi finansialnya, pasti seorang CEO dari perusahaan tersebut akan melakukan sebuah analisa lagi. Nah, kalau misalkan karyawan dikurangin, apakah profit dari perusahaan tersebut akan bertambah lebih banyak lagi? Nah, itu juga masuk ke dalam dari sisi manajemen. Jadi manajemen juga berpikir, mendingan saya ngurangin karyawan aja kalau gini. Kalau memang ternyata banyak karyawan malah produksinya nggak naik-naik. Gitu-gitu aja nilainya. Gitu. Karyawan saya 500, tapi profitnya sama dengan karyawan saya 300. Hasilnya juga segitu-segitu aja, mending saya buang 200-nya. Nah, itu teman-teman, itu masuk ke dalam strategi bisnis dari sisi manajemen, gitu ya. Jadi saya udah jelasin dua tuh, dari sisi perusahaan, dari sisi manajemen, dan sekarang saya jelasin dari sisi permainannya. Dari sisi permainan caturnya, strategi ini seperti apa untuk menganalisa strategi dasar. Nah, contoh kalian lagi di skakmat nih sama lawan kalian. Waduh, itu udah raja sama raja tuh. Kalian udah nggak punya pion, udah nggak punya kuda, udah nggak punya ratu. Nah, ini gimana caranya satu lawan satu ini bisa menang strateginya? Nah, kalian berpikir nih, oh apakah saya jalannya harusnya benar ya? Nah, jadi kamu mengulang lagi pikiran dari awal. Yang ini nyebabin saya kalah nih sebenarnya apa? Apakah gara-gara cara bermainnya saya? Atau memang teknik permainannya musuhnya yang memang lebih dari saya? Nah, jadi itu analisa dasar ya, itu dipakai ulang. Itu dari sisi permainannya. Dari sisi operation research adalah dari sisi fundamental datanya. Nah, ini berhubungan juga dengan perusahaan sebenarnya, operation research-nya ini. Seperti data dari karyawan loh. Saya nambah karyawan 200 orang. Gitu. Sementara profit perusahaan saya di saat karyawan saya cuma 300 orang itu nyentuh sekitar 7 miliar. Nah, saya tambah 200 orang lagi, kenapa malah turun jadi 5 miliar? Nah, jadi itu adalah analisa dari sisi operation research-nya. Berarti operasinya ini nggak benar dari sisi operationnya. Entah dari kinerja karyawan yang memang sudah buruk sejak awal, atau memang dari sisi equipment. Equipment itu apa? Equipment itu adalah mesin atau bahan-bahan atau bahan mentah yang dipakai untuk produksi di pabrik gitu. Jadi ini perlu juga ya dipakai untuk analisa. Makanya strategi dasar itu penting banget. Nah, ini saya ambil kesimpulannya sebagai strategi dasar gitu ya. Yang terakhir, yang ketiga, arah penelitian lanjutan. Nah, setelah dianalisa berbagai macam, dinilai berbagai macam, analisa secara fundamental, secara teknikal, secara corporate, secara finansial, secara dasar, lu nilai semua nih gitu loh. Ini apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah penelitian lebih lanjut. Ketika perusahaan sudah berada di ujung tanduk, sudah berada di ujung batas kebangkrutan, nah ada namanya penelitian yang memang harus kita lakukan. Penelitian apa? Contoh, merger perusahaan. Itu masuk sebagai penelitian. Gimana Pak maksudnya? Contohnya nih, saya punya perusahaan A. Nah, saya udah merasa nih perusahaan saya udah mulai di ujung batas nih, udah collab. Nilai aset turun, laba kotor turun, laba bersih turun, laba perusahaan udah mulai turun. Nah, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang pengusaha? Nah, saya melakukan namanya merger. Gitu, jadi saya bagi hasil sama perusahaan lain. Bro, gimana caranya? Udah bagi hasil aja sama perusahaan saya. Yang penting perusahaan saya tetap jalan, ente juga dapat keuntungan. Nah, gitu. Jadi itu juga penting ya teman-teman ya. Ketika kalian berada di ujung batas, di ujung tanduk perusahaan kalian, dan kalian harus melakukan namanya analisa lebih lanjut. Gitu, itu yang dimaksud dengan penelitian lanjutan. Terus yang kedua,
secara manajemen, mungkin dari sisi HRGA atau HCGA-nya. Nah, seperti yang saya cerita dari slide-slide pertama tuh, yang membahas mengenai namanya KPI atau Key Performance Indicator karyawan. Nah, ini juga ada analisanya gitu. Penelitian lanjut, contohnya kayak tadi tuh, perusahaan 300 karyawan itu profitnya sekitar 7 miliar per bulan. Tapi kenapa ditambah 200 karyawan lagi malah profitnya turun jadi 5 miliar? Nah, ini perlu diteliti nih, apa yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha. Itu dari sisi manajemen. Dari sisi corporate, nah, kalian harus juga penelitian apa? Tentang inovasi produk. Supaya apa? Supaya ketika kalian kedatangan kompetitor yang memang memiliki strategi lebih hebat dari kalian, memiliki strategi yang lebih bagus dari kalian, kalian santai dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Karena barang kalian atau produk yang kalian jual ini pasti lebih unggul dari kompetitornya. Jadi kalian sebagai pengusaha nggak usah perlu takut, barang saya lebih hebat dari dia. Nah, jadi sebagai seorang pengusaha atau pemilik perusahaan, dari sisi perusahaannya, kalian harus melakukan penelitian lebih lanjutannya mengenai inovasi dan improvisasi. Banyak, dari mana aja improvisasinya? Contoh dari sisi finansial, dari sisi karyawan, dari sisi kesejahteraan, dan paling utama adalah dari sisi produknya. Produk ini harus benar-benar yang memang kalian pikir ini produknya bagus atau enggak ya. Kalau misalnya produknya udah nggak worth it, udah nggak bagus, di sisi marketingnya udah jualannya mulai sedikit, ya udah ngapain kalian jual lagi gitu kan. Bisnis itu sifatnya dinamis teman-teman, jadi berliku-liku, berubah-berubah terus setiap hari. Sama kalau kalian lagi main investasi saham, itu bisnis seperti itu caranya, dinamis sifatnya, bukan sifatnya itu flat yang memang lurus aja, enggak. Jadi bisnis itu dinamis gitu. Makanya sebagai seorang pengusaha atau bos besar ya memang memimpin sebuah perusahaan itu perlu banget namanya strategi dan improvisasi dari sisi produk dan finansialnya. Gunanya apa? Gunanya untuk memaksimalkan profit serta memitigasi resiko kebangkrutan dari perusahaan tersebut. Nah, ini masuk ya ke dalam teori metodenya maksimin dan maksimum yang nantinya akan saya jelaskan mengenai cara perhitungan soalnya. Oke, ntar di video lanjutan setelah saya bahas ini. Lalu dari sisi operation research, analisa lanjutannya ini lebih ke by data aja. Nah, jadi biasanya orang-orang akunting nih yang suka analisa by data. Analisa dari mana? Dari sisi faktur. Contohnya ada faktor-faktor fiktif nih. Loh, ini kok udah perusahaan lagi nggak profit, lagi turun. Kok banyak faktor-faktor fiktif, banyak bayaran-bayaran yang tidak terduga. Nah, itu juga masuk sebagai ke dalam konsep debit. Jadi perusahaan ini utangnya lebih tinggi daripada profit yang ada. Nah, kalau nilai dari debt-nya itu udah tinggi, nah ini perusahaan udah nggak bagus. Gitu ya. Jadi semakin rendah nilai debt atau debit dari perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut bisa dibilang sebagai perusahaan yang memang baik dari sisi finansial. Juga bisa dilihat dari sisi cash flow-nya, dari arus kas berjalannya. Loh, arus kasnya ternyata kurang baik nih. Ternyata kurang baiknya dari sisi marketingnya. Penjualannya menurun terus, tapi produksinya naik terus. Nah, ini juga ada yang salah teman-teman. Gitu. Jadi nggak balance ya. Terus dari sisi nilai asetnya nih, laba bersihnya kamu harus perhatiin dari year on year atau dari bulan ke bulan. Perhatiin penjualannya, apakah penjualannya naik turun atau memang naik. Dan ketika ada something wrong, ternyata perusahaan tersebut turun penjualannya. Nah, itu perlu juga dijadikan sebuah analisa data atau analisa fundamental bagi seorang data analis. Dan teori tersebut masuk ke dalam konsep operation research. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, oke, dari slide-nya dan penjelasannya sendiri sudah selesai. Mungkin setelah ini ada video lanjutan mengenai soal. Nanti kita akan bahas soalnya nih. Gitu. Soalnya ada dua, ada metode minimum dan maksimum, dan ada menggunakan payoff metric, teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi nanti di video berikutnya ini kita akan bahas soal. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melakukan lanjutan penjelasan mengenai soal.
Nah, jadi kemarin di bagian terakhir itu kan ada soal ya. Nah, ada soal dari penjelasan-penjelasan sebelumnya saya sudah jelaskan gitu. Jadi saatnya kita bahas soal gitu ya. Oke, jadi soalnya ini ada dua. Yang pertama adalah selesaikan soal di atas menggunakan metode payoff metric. Nah, payoff metric ini udah saya jelasin di video sebelumnya, bukan di video sebelumnya, di scene sebelumnya gitu. Jadi kalian tonton aja menit sebelumnya gitu ya. Di sini ada dua pemain yang menggunakan dua strategi, ada A1, A2, B1 dan B2 gitu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke penyelesaiannya. Nah, jadi strateginya ini adalah payoff matrix. Nah, menentukan yang pertama adalah menentukan strategi untuk pemain A gitu. Pemain A itu yang A1 dan A2 ya. Nah, jika ya, berarti kalau misalnya A1 ini pilih strateginya juga yang A1, berarti pemain A ini memilih strategi A1. Nah, ini sorry nih ya. Ini saya hapus dulu. Nih, bentar. Sorry. Oke. Pemain A kurang jelas ya. Sorry, bentar ya. Pemain A ini pilih strateginya A1. Nah, karena memang di situ kalau kalian lihat, di situ kan di pemain A itu strateginya juga ada dua. Nah, pemain B juga strateginya ada dua, teman-teman. Ada B1 dan ada B2. Nah, sorry ya kalau angkanya jelek-jelek dikit. Oke, kita masuk ya. Ingat, ada dua pemain dan dua strategi. Jika A memiliki strategi 1, hasil terburuknya adalah pasti -2. Loh, kenapa tiba-tiba -2? Kita bongkar. Nah, di sini strategi untuk A1 ada angka 3 atau nilai value-nya dari nilai permainan 3 sama -2. Nah, menurut kalian kenapa hasil terburuknya adalah -2? Karena -2 adalah nilai yang paling terkecil, teman-teman. Makanya yang dipilih -2. Kecuali yang ditanya adalah hasil paling terbaiknya, pasti milihnya yang angka 3. Gitu ya. Jadi simpel ya penjelasannya ya, nggak usah pusing-pusing ya. Nah, jika A memilih strategi A2. Nah, pemain A ini sorry kepencet. Nah, pemain A ini memilih strategi yang A2. Nah, coba kita lihat ya. A2 ini angkanya ada -1 dan 4. Nah, jika A memiliki strategi A2, hasil terburuknya pasti apa? -1. Seperti sama dengan strategi yang sebelumnya. Nah, gitu ya, udah ngerti ya teman-teman ya. Jadi yang dicari itu adalah nilai paling terkecilnya. Gitu. Nah, nilai terkecilnya adalah -1. Gitu. Maka, nah, karena ini kita ngomongin ngomongin dari sisi kita ngomongin dari sisi minimaxnya, jadi mencari nilai minimum paling maksimal, ya pasti kita akan memilih yang -1 dibandingkan dengan -2. Loh, kenapa? Karena kalau kita pilih yang -2, berarti ini kerugian dari permainan atau dari kerugian perusahaannya makin tinggi. Gitu. Tapi kalau misalnya ada kerugian yang nggak terlalu rugi banget, ya kenapa enggak? Gitu ya. Jadi di sini data yang diambil itu kita tetap mementingkan keuntungan, walaupun keuntungan tersebut diambil saat kita sedang mengalami rugi. Gitu. Itu yang dimaksud dengan teori minimax. Gitu ya. Oke. Jadi maka A akan memilih A2. Nah, A2 karena hasil terburuknya adalah -1 gitu, dan lebih baik dong pastinya daripada -2 gitu. Oke. Nah, sekarang kita kerjain yang pemain B-nya. Nah, sama nih. Nah, jika A ini kita nyari hasil terburuknya, nah yang B ini kita nyari hasil terbaiknya. Nah, hasil terbaik itu gimana? Nah, jika B memilih strategi B1, nah seperti yang saya udah tulis ya. Nah, B pun punya adalah B1 dan B2. Nah, ini ada dua strategi nih. Hasil terbaik yang bisa didapatkan adalah -1 dari A2. Coba kita lihat nih ya.
B1 A2-nya ini adalah -1. Oke. Dan jika B memiliki strategi B2, maka hasil terbaik yang bisa kita dapatkan adalah -2. Benar. Kenapa? Karena jika kita lihat nih ya di A1 dan A2, angka paling minimal, profit paling ruginya ini sebenarnya ada 2 nih. Ada -2, ada -2 dan ada -1. Nah, tapi kita pertimbangin dulu nih. Kalau kita pengen dapat keuntungan, seperti yang saya jelasin sebelumnya, pasti kita akan milih profit yang tidak terlalu rugi. Biarpun kita rugi nih, tapi nggak terlalu merugikan gitu. Maka B akan memilih strategi B1 untuk meminimalkan keuntungan terbesar yang diperoleh oleh pemain A gitu. Jadi biar ruginya nggak terlalu dalam-dalam banget nih gitu ya. Karena strategi atau teori kompetitif yang udah saya jelasin di menit-menit sebelumnya itu penting banget gitu, berguna banget bagi ini. Kayak nah, nilai permainan dengan strategi optimal A2 untuk pemain A dan B1 untuk pemain B, nilai permainannya adalah -1. Kenapa yang diambil -1? Karena angka paling minimum dari beberapa kerugian yang ada adalah -1. Gitu. Itulah konsep dari teori minimax gitu ya teman-teman, dalam metode payoff matrix gitu ya. Nah, kesimpulannya strategi optimal untuk pemain A adalah A2 dan untuk pemain B adalah B1. Nilai permainan adalah -1. Ini berarti pada keadaan optimal pemain A mengalami kerugian sebesar 1 atau pemain B mendapat keuntungan sebesar 1 sesuai dengan sifat zero sum. Dalam kasus ini permainan mencapai keseimbangan. Nah, dua-duanya ini seimbang nih. Kenapa saya bilang tadi? Karena dua-duanya pemain A dan pemain B ini sama-sama pengen dapat keuntungan. Jadi ruginya nggak mau besar-besar. Yang pemain A maunya -1, kerugiannya yang B juga maunya kerugiannya -2. Jadi dua-duanya ini saling berkompetitif. Nah, ini masuk nih ke teori kompetitif yang saya jelasin sebelumnya. Gitu ya. Mereka mengambil sama-sama angka yang paling terbesar atau nilai rugi yang paling terkecil. Gitu ya. Oke. Baik, berikut. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Oke, ini sebenarnya adalah minimax dan maksimal. Nah, salah ketik saya ini. Kita benerin ya. Kita benerin nih, biar enak. Minimax. Atau maksimin. Oke, udah bener ya, sorry ya. Oke, dari soalnya, nah, ini sesuai ya, B1, B2, B3 ada 3 nih. Jadi ada 3 pemain dan ada 3 strategi. Ada juga 3 nilai permainan. Nah, ini lebih naik lagi dari yang sebelumnya. Di sini ada B1, B2, B3, A1, A2 dan A3. Pemainnya 2, strateginya tapi ada 3. Nah, ingat ya, pemainnya 2, A dan B, tapi strateginya ada 3. Nah, pemain A memiliki 3 strategi nih ya, pasti ya. A1, A2, dan A3. Pemain B memiliki 3 strategi, B1, B2, dan B3. Oke. Langsung kita masuk ke penjelasannya. Langkah pertama adalah mencari strategi optimal untuk pemain A. Nah, jadi kita kerjain yang maksimin dulu nih ya, teman-teman. Nah, tentukan nilai minimum. Nah, nilai minimum dari strategi untuk pemain A. Perhatikan, nilai pemain A, A1 nilainya berapa itu? 2, -1, 3. Terus A2, 1, 4 sama -2. A3, -3, 2 sama 0. Oke. Untuk A1, 2, -1, dan 3. Nah, nilai paling terkecil banget ya, paling terkecil banget gitu adalah -1. Tentu masa 2 atau 3 nggak mungkin ya. Untuk A2 nilai paling terkecilnya sudah pasti -2. Untuk A3 nilai terkecilnya sudah pasti -3. Gitu ya. Jadi kamu jangan awas nih ketuker ya, antara 0 dengan -3. Nah, itu gedean mana nih? Yolo, kalau misalnya ntar kalian jawabnya 0 ya, balik lagi ke SMP atau SMA. Nah, jadi yang benar itu adalah -3. Biarpun ini tulisannya 0, tapi kenapa bisa gedean -3? Sorry, saya atasin. Karena 0 ini maksudnya adalah dalam kategori nilai positif. Artinya dia tidak memiliki hutang. Sedangkan -3 ini nilainya negatif. Dia punya hutang di dalamnya nih. Hutang. Jelek dikit, sorry ya.
Nah, gitu teman-teman. Jadi dia punya utang 3 nih. Sedangkan 0 tuh dia nggak punya utang, udah pasti ya. Nah, jadi nilai maksimin. Nah, ini setelah kita dapatkan angka-angkanya dari 3 strategi tersebut, ada minus 1, minus 2, dan minus 3. Kita ambil kesimpulan lagi nih. Ternyata dari beberapa minus tersebut, kerugian tersebut, nilai yang bener-bener paling kecil ruginya, jadi gedenya, ruginya ini nggak boleh gede-gede nih. Nah, ternyata dipegang oleh minus 1 yang berada di strategi A1. Nah, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan teori dari maksimin. Jadi kita mencari sebuah nilai maksimal dalam angka atau variabel yang memang minimum, gitu ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memitigasi resiko dari perusahaan, memitigasi resiko dari kekalahan ketika dalam sebuah permainan, gitu. Jadi rugi-ruginya atau kalahnya juga, kemungkinan untuk kalah atau salah jalannya itu tidak mungkin besar-besar banget. Dan itu memberikan sebuah celah atau kemungkinan kemenangan di langkah berikutnya. Oke. Kita lanjut nih. Nah, lalu jadi penjelasannya ya. Jadi strategi terbaik untuk pemain A adalah memilih strategi A1 karena memberikan nilai minimum terbesar, yaitu adalah minus 1. Kita lanjut yang kedua. Ini adalah soal dari Minimax. Kita pakai soal teori Minimax. Nah, dari singkatan sendiri adalah minimum dari nilai maksimal. Nah, tentukan nilai maksimum dari nilai-nilai minimalnya. Nah, B1, nah ada 2, 1, minus 3. 2, 1, minus 3. Oke, ke bawah ya. Ingat, jadi A1 ke samping, B itu ke bawah. B2, ini ada minus 1, 4, dan 2. B3, ini ada 3, minus 2, dan 0. Nah, perhatikan nih. 2, 1, minus 3. 2, 1, minus 3, bener ya? Nah, menurut kalian nilai positif yang paling terbesar, nilai berarti nilai maksimal ya, itu berapa? 2. Gitu. Jadi nilai tertingginya nih. Yang tadi nilai terkecilnya, nilai tertingginya. Gitu ya. Jadi profit tertingginya dari strategi B1 itu adalah 2. Nah, sedangkan untuk B2, maaf ya, agak sendawa dikit tadi. Sorry. Untuk B2 ini minus 1, 4, dan 2. Nah, ini nilai profit tertingginya di yang mana? Nah, yang 4 gitu. Jadi nilai tertinggi profitnya ada di angka 4. Dan untuk B3 nilai tertinggi profitnya pasti adalah 3 gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai profit dari masing-masing strateginya berapa, kita ambil kesimpulan lagi nih, kita average nih. Kita nih cari nilai rata-ratanya, bedah nih. Minimal, nah berarti 2, 4, 3. Nah, profit paling terendah itu dipegang oleh 2 dari beberapa nilai maksimal. Gunanya untuk apa teman-teman? Dalam sebuah perusahaan, kalian gak mungkin bakal profit terus-terusan. Pasti ada masa atau ada waktu di mana perusahaan kalian akan bangkrut atau mengalami penurunan budget maupun dari penurunan dari segi produksi. Nah, jadi profit ini nggak akan selalu sama. Tapi kalian sebagai seorang pengusaha harus bisa mendapatkan sebuah profit tetap. Supaya apa? Profit tetap tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan atau membuat sebuah planning dan strategi bisnis untuk langkah-langkah berikutnya. Tapi kalau sebuah perusahaan tidak memiliki pendapatan tetap atau tidak memiliki keuntungan yang tetap, ya ini juga bingung gitu loh. Contoh, 2012-2013 dia profitnya di angka 2 miliar dan 2013 4 miliar nih. Kemudian 2015 naik lagi 6 miliar. Kemudian 2017 turun ke 500 juta. Gitu. Nah, jadi profitnya nggak tetap tuh. Yang udah harusnya udah senang-senang dapat profitnya tinggi di awal-awal karena keasikan, karena keseruan, ternyata tiba-tiba di 2017 tuh ada problem, entah problem COVID atau problem bencana alam lainnya, memang menyebabkan jadinya kerugian bagi perusahaan. Nah, karena si pengusaha ini tidak memitigasi resiko sejak awal, tidak menyiapkan sebuah dana pendapatan tetap sejak awal, akhirnya mengalami namanya kebangkrutan gitu. Karena nggak mampu nih untuk bayar karyawan, bahkan untuk membeli bahan mentah dari sisi produksinya. Gitu ya teman-teman. Jadi itu penting banget. Dan dalam sisi permainan, keuntungan-keuntungan tersebut juga sebenarnya harus diperhitungkan. Jangan kalian jadi pemain catur yang egois gitu.
Egoisnya itu gimana? Nah, mungkin di perlombaan pertama nih, kalian lagi lomba catur, ikut kompetisi catur nih. Di perlombaan pertama kalian pakai strategi itu. Di perlombaan kedua kalian pakai strategi itu lagi karena udah tahu nih pasti bakal menang nih. Tapi jangan salah, ternyata teman kalian ini berinovasi. Musuh kalian ini berinovasi gitu loh, dan dia memiliki banyak strategi lainnya dan yang mematikan untuk kalian. Gitu tanpa kalian sadari. Nah, ini jadi sebuah peringatan dini gitu sebenarnya, ya. Hal tersebut. Jadi minimax dan maksimum ini adalah sebuah peringatan dini sebenarnya bagi kita seorang analis data gitu ya. Oke? Kita lanjut. Jadi strategi terbaik untuk pemain B adalah memiliki strategi B1 karena memberikan nilai maksimum terkecil, yaitu profitnya adalah 2. Langkah 3, menentukan nilai permainan. Dari langkah-langkah di atas, strategi optimal untuk pemain A adalah A1 dan untuk pemain B adalah B1. Bener ya? Jadi kita ambil kesimpulan nih. Strategi atau nilai profit tetap yang bisa kita ambil untuk aman, untuk biar nggak kalah gitu kan. Kita ambil yang paling rendah aja tapi tetap profit nih. Kita ambil di angka aman adalah 2 gitu. Nilai permainan diperoleh dari elemen yang berpotongan pada A1 dan B1 yaitu 2. Oke, kesimpulan. Nah, pasti ada kesimpulan. Strategi optimal, ini nggak usah ya. Ini saya kelebihan ngetik. Kesimpulan, strategi optimal, pemain A memilih strategi A1, pemain B memilih strategi B1, ya jadi sama-sama A1 dan B1 nih, satu kolom gitu kan. Satu kolom, satu baris gitu. Sama-sama berdekatan ya ternyata. Nah, karena saya bilang tadi nih, ini sebenarnya ada masuk ke dalam teori kompetitif yang sudah saya jelaskan di menit sebelumnya. Nilai permainannya adalah 2, karena kita ambil dari 2, yang berarti pemain A mendapat keuntungan sebesar 2. Gitu teman-teman ya, keren banget ya. Jadi dua-dua pemain ini sama-sama tidak mau kalah gitu, sama-sama ingin mendapatkan profit yang tetap dan pendapatan yang tetap gitu. Jadi jangan jadi pemain yang sombong atau sudah pesok pinter padahal kalian tidak tahu nih teman kalian atau musuh kalian yang menjadi lawan kalian saat melakukan permainan catur. Ya kita ambil permainan catur aja ya, ternyata memiliki strategi yang mematikan lebih dari kalian. Dan dalam dunia pengusaha atau dunia bisnis, jangan jadi orang yang tamak. Kalian harus bisa namanya mengakuisisi serta mengkalkulasi nilai-nilai dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi untuk bisa menghancurkan perusahaan gitu ya. Oke? Terima kasih. Oke teman-teman, tadi sudah saya jelaskan panjang lebar mengenai teori zero sum two person di dalam permainan catur. Ya memang ini nggak hanya dipakai dalam permainan catur aja, tapi hal tersebut bisa diaplikasikan ke dalam manajemen, militer, sampai dengan operation research. Jadi pentingnya sebuah analisa data serta membuat strategi yang kuat itu adalah keuntungan bagi kalian masing-masing gitu ya. Jadi ketika kalian bekerja maupun kalian belajar perlu ada namanya strategi di dalamnya. Untuk apa? Untuk menghadapi orang-orang atau teman kalian yang memang memiliki strategi untuk menjatuhkan kalian. Supaya apa? Supaya kalian sudah tahu duluan gitu ya. Jadi strategi itu adalah yang sangat penting, dan kunci utamanya untuk memahami setiap strategi yang ada adalah kalian harus paham celah-celah dari nilai yang memang ada datanya di lapangan. Oke, sekian pembahasan dari video saya mengenai teori zero sum dan two person dalam operation research. Saya Aldenur Pratama pamit undur diri dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Unindra dari kelas X7C. Terima kasih dan assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.